Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Febri di pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Namun, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe ya. Mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan lalu, kita sudah belajar mengenai pelestarian air bersih. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dan melakukan percobaan mengenai tingkat pemborosan air. Mari melakukan percobaan tingkat pemborosan air dengan memperhatikan video berikut ini. Lalu, bagaimana jika di rumah kita terdapat keran yang bocor atau menetes airnya? Hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemborosan air tersebut? Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemborosan air. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu memanfaatkan air bersih. Kita menggunakannya untuk mandi, mencuci, memasak, minum, dan menyiram tanaman. Akan tetapi, pada saat musim kemarau, persediaan air bersih pasti berkurang. Maka dari itu, kita harus menghemat pemanfaatan air bersih setiap hari. Mari kita simak aturan berikut ini. Yang pertama, menutup keran dengan rapat setelah digunakan agar air bersih tidak terbuang percuma. Yang kedua, ketika mencuci piring, kita perlu menutup keran saat menyabuni piring dan tangan, sehingga air yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang ketiga, segera menutup keran ketika bak mandi sudah penuh, sehingga air bersih tidak terbuang percuma. Yang keempat, yaitu menggunakan pupuk kompos agar tanah dapat menyimpan air lebih lama. Yang kelima, menggunakan ember dan lap untuk mencuci sepeda sehingga air yang digunakan lebih sedikit. Selanjutnya, yaitu menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Selain menghemat air cucian beras juga memiliki vitamin yang baik untuk tumbuhan. Selanjutnya, kita dapat menyiram halaman yang berdebu dengan air bekas cucian baju. Selain dapat membuat debu-debu tidak berterbangan, kita juga tidak mencemari air di lingkungan sekitar. Nah, itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Mudah bukan? Mari kita baca teks yang berjudul Penghematan Air. Kalian dapat menekan tombol pause atau menemukannya pada buku siswa halaman 126. Dari teks tersebut, terdapat beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, air digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peristiwa yang kedua, air selalu tersedia di alam. Peristiwa yang ketiga, penggunaan air harus dilakukan dengan hemat dan bijaksana. Lalu, peristiwa yang keempat, penghematan air ini dapat menghemat biaya untuk membayar tagihan listrik dan air PDAM.
Suatu teks akan mudah dipahami jika dilengkapi dengan gambar cerita. Tahukah kalian bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Berikut ini adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Kamu dapat menentukan jenis teknik yang akan digunakan untuk menggambar, sehingga kamu bisa menentukan alat dan bahan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, ketika kamu menggunakan teknik basah, maka kamu memerlukan alat dan bahan seperti kanvas, cat air, kuas, dan lain-lain. 2. Menentukan tema. Tema akan memudahkan kita dalam proses menggambar. Kamu dapat melihat lingkungan sekitar atau mengingat kembali pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain sebagai tema yang akan kamu pilih. Yang ketiga yaitu membuat sketsa. Sketsa yaitu gambar rancangan secara kasar. Sebaiknya ketika membuat sketsa, kamu buat lebih dari satu agar kita dapat memiliki berbagai macam gambar dan kita dapat memilih gambar mana yang paling terbaik. Dan yang keempat yaitu menyempurnakan gambar. Kita dapat menyempurnakan gambar dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu atau tidak rapi, agar gambar tersebut menjadi lebih bagus dan menarik. Kita juga dapat mewarnai gambar sketsa agar gambar tersebut menjadi lebih indah dengan alat gambar yang telah kamu persiapkan. Tibalah menjawab pertanyaan. Bagaimana caramu untuk menghemat air di rumah? Dan apa perbedaan teknik kering dan teknik basah ketika kita menggambar? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.